Setiap anak memiliki masa perkembangan, namun terkadang terdapat beberapa hambatan dalam masa perkembangannya. Kemungkinan penyebab terjadinya hambatan perkembangan belajar adalah terjadi gangguan perkembangan pada otaknya, yaitu pada sistem syaraf pusat, yang terjadi pada masa prenatal, perinatal, dan selama 1 tahun pertama. Ada berbagai macam hambatan belajar yang terjadi dalam masa perkembangan. Adapun hambatan perkembangan yang menjadi sorotan akhir-akhir ini dan yang akan kita bahas kali ini adalah disleksia. Disleksia merupakan bentuk dari kesulitan dalam aspek belajar membaca. Di sekolah, para pendidik biasanya baru menyadari saat didapatkannya ketidakberimbangan antara hasil kemampuan membaca dengan potensi umum atau intelektualnya. Banyak ahli yang mengemukakan pengertian disleksia. Yang pertama, menurut Corsini, disleksia merujuk pada kesulitan membaca, baik itu penglihatan atau pendengaran. Inteligensinya normal dan usia keterampilan bahasanya sesuai. Kesulitan belajar tersebut akibat faktor neurologis dan bukan disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya lingkungan atau sebab-sebab sosial. Yang kedua, menurut Guschak, disleksia dinyatakan sebagai kesulitan membaca berat pada anak yang memiliki kecerdasan normal dan bermotivasi cukup, berlatar belakang budaya yang memadai dan berkesempatan memperoleh pendidikan serta tidak bermasalah emosionalnya. Yang ketiga, menurut Bryan dan Mercer, disleksia merupakan suatu bentuk kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata dan kalimat yang secara historis menunjukkan perkembangan bahasa yang lambat dan hampir selalu bermasalah dalam menulis dan mengeja, serta kesulitan dalam mempelajari sistem representasional misalnya berkenaan dengan waktu, arah, dan masa. Berikut akan diberikan ciri-ciri anak disleksia. Ada 9 ciri. Yang pertama, membaca dengan amat lambat dan terkesan tidak yakin atas apa yang ia ucapkan. Yang kedua, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya yang beranjak dari satu teks ke teks berikutnya. Yang ketiga, melewatkan beberapa suku kata, frasa, bahkan baris-baris dalam teks. Yang keempat, menambahkan kata-kata atau frasa yang tidak ada dalam teks yang dia baca. Yang kelima, membolak-balik susunan huruf dan suku kata dengan memasukkan huruf-huruf lainnya. Yang keenam, salah menghafalkan kata-kata dengan kata lainnya, sekalipun kata yang diganti tidak memiliki arti yang penting dalam teks yang dibaca. Yang ketujuh, membuat kata-kata sendiri yang tidak memiliki arti. Yang kedelapan, mengabaikan tanda-tanda baca. Dan yang terakhir, kemampuan memahami isi bacaan sangat rendah. Gejala-gejala disleksia. Pada umumnya, tiap penderita gejalanya berbeda. Saat usia balita, disleksia dapat dikenali melalui sejumlah gejala yang berupa 1. Perkembangan bicaranya yang lebih lamban dibandingkan anak-anak seusianya. 2. Membutuhkan waktu lama untuk belajar kata baru, misalnya keliru menyebut kata ibu menjadi kata ubi. 3. Kesulitan menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan diri. Misalnya, sulit untuk memilih kata yang tepat atau kesulitan menyusun kata dengan benar. Keempat, kurang memahami kata-kata yang memiliki rima. Contohnya, Putri menari sendiri. Gejala-gejala disleksia biasanya akan lebih jelas ketika anak mulai belajar membaca dan menulis di sekolah. Selanjutnya, ada metode pembelajaran yang sesuai bagi disleksia. Menurut Mulyono Abdurrahman, ada beberapa metode pengajaran membaca bagi anak berkesulitan belajar.
Yang pertama yaitu ada metode Fernald. Fernald telah mengembangkan suatu metode pengajaran membaca multisensoris yang sering dikenal sebagai metode VAKT atau Visual, Auditory, Kinesthetic, and Tactical. Metode ini menggunakan materi bacaan yang dipilih dari kata-kata yang telah diucapkan oleh anak dan tiap kata diajarkan secara utuh. Selanjutnya yang kedua ada metode Gillingham. Metode Gillingham merupakan pendekatan terstruktur taraf tinggi yang memerlukan 5 jam pelajaran selama 2 tahun. Aktivitas pertama diarahkan pada belajar berbagai bunyi huruf dan perpaduan huruf-huruf tersebut. Anak menggunakan teknik menjiplak untuk mempelajari berbagai huruf. Bunyi-bunyi tunggal huruf selanjutnya dikombinasikan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih besar dan kemudian program fonik diselesaikan. Dan pada metode ketiga ini ada metode analisis Glass. Melalui metode analisis Glass, anak dibimbing untuk mengenal kelompok-kelompok huruf sambil melihat kata secara keseluruhan. Metode ini menekankan pada latihan auditoris dan visual yang terpusat pada kata yang sedang dipelajari. Secara esensial, kelompok huruf dapat dibuat pada kartu berukuran 3 x 15 cm. Pada tiap kartu tersebut, guru menuliskan secara baik kata-kata yang terpilih untuk anak. Kelompok kata didefinisikan sebagai 2 atau lebih huruf yang merupakan satu kata utuh, menggambarkan suatu bunyi yang relatif tetap. Dalam bahasa Indonesia, kelompok huruf yang merupakan satu kata yang hanya terdiri dari satu suku kata sangat jarang. Kata tak misalnya, sesungguhnya merupakan kependekan dari kata tidak, dan kata pak atau bu sesungguhnya kependekan dari kata bapak dan ibu. Dengan demikian, penerapan metode analisis Glass dalam bahasa Indonesia akan berbentuk suku kata. Misalnya bapak terdiri dari 2 kelompok huruf, ba dan pa. Selain itu, Martini Jamaris menambahkan 2 metode lainnya, yaitu metode Heikki-Crick. Metode ini dikembangkan oleh Heikki, Crick, dan Crick pada tahun 1972. Metode ini diutamakan untuk meneliti kemampuan auditori siswa dengan jalan memadukan bunyi huruf, menuliskan perpaduan bunyi huruf menjadi kata, lalu menyebutkan kata tersebut. Langkah selanjutnya adalah menunjukkan kata pada siswa dan menyuruh siswa menyebutkan bunyi huruf yang ada dalam kata tersebut. Selanjutnya, siswa diminta untuk menuliskan kata tersebut di atas kertas. Yang terakhir adalah metode Neurological Impress. Neurological Impress adalah suatu metode yang dirancang untuk membantu individu yang mengalami kesulitan membaca berat. Dalam penerapannya, metode ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, guru dan siswa yang berkesulitan membaca duduk berhadapan sambil membaca. Yang kedua, suara guru dibisikkan ke telinga siswa. Yang ketiga, guru dan siswa menunjuk pada kalimat yang dibaca oleh guru. Dan yang terakhir, dalam kondisi tertentu, guru membaca lebih cepat atau sebaliknya. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk membiasakan siswa membaca secara otomatis.